Sita ini adalah simbolisasi daripada apa yang disebut dengan jiwa ataupun jiwa ataupun apa yang disimbolisasi sebagai pikiran atau mind. Namaste. Pada video ini, kali ini kita akan melanjutkan lagi kontemplasi ataupun renungan ataupun pemaknaan daripada cerita Ramayana. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada bagian ataupun kanda ataupun bagian daripada ketika Rama masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam kemajemukan dan melawan monster-monster ataupun raksasa-raksasa yang mana merupakan simbol daripada berbagai macam rintangan yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini. Jadi cerita Rama, cerita Ramayana tidak lain adalah cerita tentang diri manusia itu sendiri. Cerita yang ada di dalam diri kita. Tidak pernah apa yang terjadi di luar sana tidak terjadi pada diri kita sendiri. Pada lanjutan daripada kisah tersebut adalah di mana Wiswamitra ataupun Resi Wiswamitra itu menemani Rama dan Laksmana mengarungi kehidupan di dalam hutan dan melawan monster-monster. Dan pada saat di suatu daerah, Resi Wiswamitra mendengar kabar bahwasanya King Janaka ataupun seorang raja di sebuah wilayah yang disebut yang namanya Janaka. Nah, Janaka ini memiliki putri kesayangan, putri satu-satunya, yang mana dia adalah Sita, ataupun di Indonesia terkenal dengan kata Sinta. Sita ataupun Sinta ini memiliki sebuah cerita yang menarik. Sita adalah anak bukan dari hasil kandung daripada King Janaka beserta istrinya. Akan tetapi Sita adalah anak yang didapatkan oleh King Janaka di sebuah ladang. Ceritanya bermula ketika King Janaka merindukan atau menginginkan seorang anak yang sangat didambakan. Nah, King Janaka pada zaman itu sangat berhasrat untuk memiliki seorang anak. Maka daripada itu, King Janaka sebagaimana tradisi pada zaman itu adalah seseorang harus melakukan yang namanya sebuah yajna ataupun pengorbanan kepada para dewa-dewa untuk bagaimana para dewa-dewa bisa mengabulkan ataupun juga merestui sebuah keinginan dari seseorang, yaitu seseorang harus melakukan sebuah pengorbanan ataupun persembahan kepada dewa-dewa. Apakah memotong hewan-hewan, memberi makan para resi, memberi makan para brahmana, dan seterusnya. Pada saat itu King Janaka mengumpulkan para pandit, para resi, dan juga para kaum brahmana, yang mana King Janaka ingin melakukan sebuah acara pengorbanan untuk memohon diberikan seorang anak. Pada saat ingin melakukan sebuah acara pengorbanan, maka King Janaka mempersiapkan sebuah sepetak ladang ataupun sepetak tanah yang luas, yang mana King Janaka sendirilah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan ladang ataupun sepetak tanah tersebut.
Karena begitulah aturannya bahwa yang ingin melakukan pengorbanan itu orang tersebut pula lah yang harus melakukannya. Nah, ini juga menjadi bahan pelajaran kita bahwasanya dalam sebuah pengorbanan kita mencapai sebuah sesuatu, maka kita pula lah yang harus melakukannya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. King Janaka waktu itu lagi mempersiapkan tanah itu, kemudian membajaknya, merapikannya. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi. Nah, dia lihat kiri dan kanan, ternyata ada suara tangisan bayi di antara semak-semak, di ladang tersebut. King Janaka kaget. Kenapa bisa ada anak wanita, ada anak kecil, anak bayi di antara semak-semak ladang yang ingin dipersiapkan. Kemudian King Janaka mengambilnya. Wah, dia lihat, wah, ini anak wanita. Senanglah hatinya King Janaka atau Raja Janaka. Akhirnya Raja Janaka mengambil anak bayi kecil tersebut, wanita, dan dia bawa ke istrinya dan memberitahu, aku menemukan anak bayi. Anak bayi ini cantik, wanita. Kita beri nama Sita, ataupun di Indonesia dikenal dengan Sinta. Akhirnya mereka sepakat dan bergembira. Akhirnya pengorbanan yang siogianya dilaksanakan untuk mendapatkan keturunan yang dipersembahkan kepada para dewa itu tidak terjadi, tapi malah merayakan anak daripada yang mereka dapatkan dari ladang itu. Dari ladang itu dapat Sita. Nah, akhirnya mereka anggap dan mereka katakan inilah anak kami, yaitu Raja Janaka dan juga istrinya. Dia katakan inilah anak kami. Apa yang menarik di sini? Ini adalah poin inti dari cerita Ramayana tentang Sita. Terjadinya pergolakan besar dalam kehidupan ini itu karena adanya Sita. Sita ini adalah simbolisasi daripada apa yang disebut dengan jiwa ataupun jiwa, ataupun apa yang disimbolisasi sebagai pikiran atau mind. Kenapa kenapa Sita ini disimbolisasikan daripada pikiran? Karena Sita ini lahir ataupun muncul tanpa diketahui asal usulnya, tanpa diketahui sebabnya. Begitu juga dengan pikiran dan kehidupan ini. Sita adalah simbolisasi pikiran dan kehidupan. Tiba-tiba kehidupan muncul dan tiba-tiba pula ada, tanpa diketahui dari mana asal usul kehidupan. Maka daripada itu, ataupun juga bisa dikatakan asal usul dari kemajemukan ini dari mana? Itulah simbolisasi daripada Sita. Kemajemukan ini dari mana asal usulnya? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan mendasar setiap filosofi sepanjang sejarah, yaitu mempertanyakan bahwa kemajemukan ini berasal dari mana. Dalam filosofi timur, spiritual timur, dipertanyakan pikiran ini berasal dari mana. Segala hal ini berasal dari mana. Itulah simbolisasi Sita, yang mana diambil oleh King Janaka secara tiba-tiba muncul tanpa sebab dan tanpa ada hal yang lain. Begitulah kehidupan yang mana tiba-tiba ada tanpa kita ketahui. Sebagaimana mimpi, hadir tiba-tiba ada tanpa ada sebab dan juga tanpa kita ketahui bagaimana akhir dari sebuah mimpi itu, kecuali kita terbangun ataupun menjadi sadar. Sita adalah simbol daripada pikiran. Kenapa seperti itu? Sita adalah simbolisasi daripada pikiran manusia. Yang mana pikiran ini tidak diketahui asal-usulnya. Yang mana
diangkat oleh King Janaka. Kemudian tumbuhlah besar. Sita itu menjadi putri yang cantik, anggun, dan sangat disayangi oleh Raja Janaka. Dan Raja Janaka ini ingin menikahkan putrinya. Begitu banyak orang yang ingin melamar Sita, akan tetapi dengan syarat bahwa yang boleh meminang Sita adalah orang yang mampu mengangkat busur panah dari warisan dari leluhur daripada King Janaka. Mengangkat, karena busur panah ini hanya bisa diangkat oleh 8 kuda. 8 kuda bertenaga besar. Dan para orang-orang yang melamar Sita ini tidak mampu untuk mengangkatnya. Datanglah Rama dengan mudah. Datanglah Rama karena yang Rama Resi Wiswamitra itu mengatakan, ayo ke sana ke King Janaka, kamu lihatlah yang di sana apa yang terjadi. Akhirnya Rama mengikuti nasihat dari Resi Wiswamitra, datanglah ke kerajaan Raja Janaka dan mengikuti sayembara itu. Dengan mudah dia mengangkat daripada busur panah, daripada warisan daripada leluhur dari King Janaka. Semua orang terkagum-kagum terhadap Rama karena kemampuan Rama yang luar biasa. Akhirnya diputuskan oleh King Janaka dan Resi Wiswamitra untuk menikahkan Rama dan Sita. Jadi terjadilah pernikahan antara Rama dan Sita. Itulah simbolisasi Sita, yang mana merupakan simbolisasi daripada kehidupan beserta pikiran. Intisari daripada kehidupan ini terjadi pada pikiran. Begitu juga pencerahan dan segala halnya terjadi pada pikiran. Semoga video ini membawa manfaat yang akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.